Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Novi Septianali, saya merupakan mahasiswa aktif program studi Accounting UNIS University dengan NIM 2802525653. Kali ini saya akan membahas penelitian mengenai membangun kualitas pendidikan Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals. Program Sustainable Development Goals sendiri merupakan program global yang saat ini telah digencarkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berlandaskan pada amanat Undang-Undang 1945 mengharuskan negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang dapat mengembangkan potensi peserta didik. Sistem pendidikan itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari negara itu sendiri. Seperti yang tahu, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi akan ada di posisi yang namanya Indonesia Emas. Nah, yaitu kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, di mana di sini pengembangan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan berkualitas diharapkan menjadi pilar utama untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah saat ini berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya meningkatkan profesionalisme tenaga didik atau guru, seperti peningkatan kualifikasi akademik, pelatihan, dan loka karya, ada sertifikasi guru, dan pengembangan kesejahteraan guru. Nah, untuk peningkatan kualifikasi akademik sendiri bisa kita lihat untuk guru-guru yang mengajar di SD sekarang ini diharuskan untuk lulusan dari PGSD karena menurut penelitian anak-anak yang berada pada usia sekolah dasar itu berbeda untuk metode pengajarannya dengan anak-anak yang ada pada tingkat SMP. Makanya untuk saat ini mengapa peningkatan kualifikasi akademik itu menjadi salah satu untuk pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Masalah sendiri dari kasus yang saya ambil untuk penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam pengembangan kompetensi guru guna mencapai visi Indonesia 2045. Yang kedua, bagaimana profesionalisme guru dapat meningkatkan pendidikan. Berdasarkan rumusan masalah tadi dan penelitian serta wawancara observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan yang pertama itu ada yang namanya perbedaan mengenai fasilitas pendidikan. Jadi gini, untuk umumnya ya untuk daerah Jabodetabek sendiri emang bisa kita lihat rata-rata sekolah mau negeri ataupun swasta mereka sudah punya fasilitas internet yang memadai, terus udah punya infokus sendiri, jadi proses mengajar tuh lebih mudah. Terus biasanya ruang belajar mereka lebih memadai karena untuk penyebaran sekolah sendiri di daerah Jabodetabek itu lebih luas cakupannya. Sedangkan di daerah-daerah terpencil seringkali kalau untuk sekolah itu anak-anak tingkat SMP, SMA itu tuh harus jalan kayak berapa kilometer jauh dari tempat tinggal mereka. Rata-rata adanya di pusat kota. Itu. Terus yang berikutnya kompetensi guru. Sangat disayangkan sekali untuk kompetensi guru ini menurut saya dan orang-orang di sekitar saya bilang mereka memiliki kompetensi guru yang bagus, tapi seringkali mereka tuh nggak mau yang namanya ditaruh atau ditempatkan di daerah terpencil. Mereka fokusnya cuma ke Jabodetabek aja. Jarang banget kita temuin guru-guru yang berkompetensi itu mau ditaruh di daerah-daerah terpencil karena mereka ngerasa nggak bisa lah hidup di daerah terpencil seperti itu. Oke, yang berikutnya kita ada pemerataan program pemerintah. Sebenarnya menurut saya ini mempengaruhi dari jumlah siswa kelas sendiri sih, karena yang pertama aksesnya ke mereka susah, internet susah. Hal itu bikin rata-rata guru yang ada di luar Jakarta itu lebih susah nyari informasi mengenai sertifikasi dan pelatihan guru. Kalaupun mereka mau sertifikasi pelatihan guru, mereka harus ke kota besar banget dan itu pun belum tentu kuotanya cukup. Ini ada solusi yang saya berikan mengenai hal-hal tersebut yang tadi kita temui saat ini mengenai pendidikan Indonesia. Yang pertama, pengembangan pelatihan daring, yaitu meningkatkan jumlah pelatihan guru berbasis daring untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil tanpa harus membebani guru dengan biaya perjalanan. Mungkin kalau kayak ini sangat berkaitan ya sama komunikasi yang ada di Indonesia. Dengan pengembangan pelatihan daring itu bisa mungkin ditingkatkan sinyal-sinyalnya di daerah-daerah terpencil. Nah, hal ini kan jadinya juga selain membantu guru untuk lebih mudah menjangkau untuk lebih mudah melakukan pelatihan daring, mereka juga jadinya untuk anak-anaknya bakal lebih mudah untuk akses internet, untuk program untuk proses belajar mengajar juga akan lebih mudah. Insentif guru di daerah luar Jakarta, memberikan insentif tambahan kepada guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Ini berhubungan dengan yang namanya rata-rata guru yang kompetensinya baik itu adanya di daerah Jakarta karena mereka rasanya kayak gak bisa nih tinggal di daerah terpencil. Nah, menurut saya salah satu program yang dapat pemerintah lakukan itu program insentif. Jadi untuk guru-guru yang mau ditempatkan di luar Jakarta atau saat ini benar-benar dari hatinya untuk mau di luar Jakarta benar-benar mau mengabdi untuk seluruh anak Indonesia itu dapat reward tambahan, insentif tambahan karena mereka ya bersedia karena jelas banget pasti tinggal di daerah terpencil itu nggak mudah, apalagi kalau biasanya kita tinggal di daerah perkotaan besar ya itu benar-benar nggak mudah banget gitu. Selanjutnya, penguatan infrastruktur sekolah melibatkan sektor swasta untuk membangun fasilitas pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal. Kalau misalkan pemerintah itu kan memang lingkupnya satu Indonesia itu luas. Kenapa tidak kita manfaatkan sektor swasta yang lebih
dapat menjangkau wilayah-wilayah kecil untuk membantu kita nih membangun fasilitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Salah satunya kayak gini, misalkan di daerah Kalimantan, di kota A, itu nanti salah satu pengembang akan membangun kota baru di sana. Sebagai pemerintah, kita seharusnya dapat memberikan izin kan memang untuk mereka membangun wilayah baru di daerah sana, tapi kenapa tidak kita manfaat dengan kayak, oke, saya kasih izin Anda di wilayah tersebut, namun Anda harus bangun nih fasilitas pendidikan daerah sini, 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 yang lingkupnya nanti akan melingkari daerah tersebut. Nah, hal itu kan bisa menyebabkan pemerataan pendidikan. Simpulan dari penelitian yang kami lakukan ini, pengembangan kompetensi guru adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tapi juga sebagai inspirator dan fasilitator dalam membentuk generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global. Melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur, ditemukan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan telah berjalan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan ini memang meliputi akses yang terbatas terhadap pelatihan, penggunaan metode pembelajaran yang monoton, dan kurangnya evaluasi pembelajaran yang optimal. Seleksi pribadi saya sendiri, sebenarnya untuk Kalisum mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa masa sih anak-anak zaman sekarang nggak bisa menulis perkalian atau berhitung. Tapi pada kenyataannya memang beberapa daerah seringkali anak-anak itu masih kesulitan untuk menghitung, membaca. Padahal menurut saya ini sangat penting sekali untuk yang namanya dalam belajar itu di dasar pendidikan kita tuh yang itu harus Kalistung tuh harus bisa harus fokus karena kalau kita tidak bisa membaca dan berhitung dengan baik bagaimana kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan seperti itu. Program-program kayak gini kan mungkin tidak hanya pemerintah saja ya bisa dibuka dari volunteer. Memang beberapa yayasan itu atau sektor-sektor swasta lainnya itu udah buka volunteer-volunteer yang berkaitan sama hal-hal yang di bidang pendidikan. Nah, hal itu tuh menurut saya juga merasa kalau memang saya diberikan kesempatan ada waktu, saya mau banget untuk jadi volunteer di daerah-daerah tersebut karena seperti yang kita tahu, kita tuh orang-orang yang di Jabodetabek itu memang mempunyai nilai tambahan khusus lah, ibaratnya mempunyai keberuntungan khusus. Jadi makanya kita harus bersyukur, menghargai dan bertanggung jawab atas kemudahan yang kita terima dalam mengenyam pendidikan. Nah, karena kita memiliki privilege tersebut, tidak ada salahnya untuk kita membantu saudara-saudara kita di tempat di daerah-daerah tertinggal yang membutuhkan untuk menyalurkan apa yang kita miliki. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.